Saudara, sebuah truk pembawa eskavator pada Selasa pagi ini masih tersangkut di bawah jembatan penyeberangan orang di ruas jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi dan visual yang Anda saksikan ini adalah situasi di pagi hari ini di ruas jalan Tendean, Jakarta, di mana kalau kita lihat lalu lintas dari ke arah Blok M terpantau macet dan saat ini truk tengah dalam penanganan polisi. Pengendara roda 2 dan juga roda 4 diimbau untuk menghindari ruas jalan Tendean menuju Blok M karena ruas jalan menyempit dan menyebabkan kemacetan. Salah satu tiang penyangga JPO nyaris roboh. Tabrakan yang disebabkan truk membuat bagian anak tangga JPO ini tidak bisa lagi digunakan. Bagi Anda yang ingin mengarah ke Blok M, melintasi jalur atau Jalan Kapten Tendean, Jakarta, diimbau untuk menghindari arus lalu lintas atau jalur di Jalan Kapten Tendean ini, saudara. Lebih lengkap soal upaya penanganan kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Renata Panggalo dan juga juru kamera Julian Fernando di ruas Jalan Kapten Tendean, Jakarta. Selamat pagi Renata. Renata, upaya penanganan sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, Disti, sampai dengan saat ini memang dari pihak Bina Marga masih berusaha untuk mendatangkan alat yang kemudian nantinya akan digunakan mengevakuasi truk beserta alat berat yang diangkut oleh truk tersebut. Lebih lengkapnya kami akan tunjukkan kepada Anda, Disti dan juga saudara, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana kemudian situasi sekarang. Bagaimana di sini memang masih terparkir truk yang kemudian menabrak jembatan penyeberangan orang. Kalau dari rencana Bina Marga nantinya akan menunggu peak hour atau jam sibuk, baru kemudian akan dilakukan pengangkatan. Dan sampai dengan saat ini alat masih menuju ke sini, Adisti dan juga saudara. Jadi kita nantikan seperti apa, bagaimana upaya evakuasi dari truk ini. Untuk rekayasa lalu lintas sebenarnya jelang penanganan atau pengangkutan truk ini yang diberlakukan memang masih satu lajur, yang dimana di jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Blok M atau mengarah ke kawasan Santai ini memang yang berlaku satu lajur dulu yang tidak ada badan truknya, Adisti. Jadi setelah nantinya kendaraan ini melintas dari badan truk, kemudian bisa menggunakan dua lajur lagi. Dan juga ketika nantinya akan ada pengangkutan, Adisti dan juga saudara, maka yang akan dilakukan dari kepolisian bersama juga dengan Dishub adalah untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup penuh satu jalur Jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Blok M atau mengarah Santa, dan nantinya untuk jalur yang mengarah ke Mampang, Pancoran, ini nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu lajur. Mengapa kemudian diperlukan satu lajur di arah yang ke Pancoran itu, Adisti? Karena memang nantinya akan ada pengangkutan dan dibutuhkan space yang luas atau tempat yang luas untuk kemudian dilakukan evakuasi JPO-nya. Jadi JPO-nya dulu yang diangkat, Adisti, baru kemudian truknya yang akan diangkut dari Bina Marga. Kira-kira demikian, Adisti. Nata, ini kan kejadiannya dini hari begitu ya. Truk trailer yang membawa eskavator menabrak jembatan penyeberangan orang, tersangkut di jembatan penyeberangan orang sampai kita lihat besi penyangga salah satu JPO ini bahkan terangkat. Tadi saya lihat di belakang Anda bahkan sempat terangkat begitu. Nah, bagaimana pengamanan dari polisi untuk bisa warga tidak mendekat ke arah JPO, karena ini kalau kita lihat sangat berbahaya sekali setelah truk trailer ini tersangkut di JPO ini. Renata. Iya, benar sekali, Adisti. Itu juga menjadi salah satu concern saya. Tadi saya sempat tanyakan kepada Bina Marga bagaimana kemudian untuk upaya pengamanan. Tadi juga dijawab oleh Suku Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Selatan, yang dimana dari Dishub ini sudah menurunkan beberapa petugas. Adisti dan juga saudara, saya perlihatkan memang di lokasi tempat tiang yang kemudian menyangga JPO ini tercabut begitu ya dari titiknya semula. Nah, ini yang kemudian dipasangi garis kuning dari Dishub dan juga bekerja sama tentunya dengan Kasat Lantas Polres Jaksel tadi juga menyatakan bahwa ini memang akan dilakukan rekayasa lalu lintas, tapi untuk bagaimana dinamikanya masih menunggu proses pengangkutan JPO maupun dari truk yang mengangkut alat berat ini. Nantinya ketika JPO ini kemudian mau diangkat begitu ya, akan ada diberlakukan rekayasa lalu lintas. Tentu ini juga yang menjadi imbauan kepada masyarakat yang kemudian nantinya akan mengarah ke Blok M, khususnya harus berhati-hati melihat aba-aba dari petugas agar tidak terjadi kecelakaan lebih lanjut imbas kecelakaan yang memang sudah terjadi sejak dini hari tadi, Adisti. Ya. Ini kan kalau kita lihat saat ini tengah peak hour, kemacetan begitu panjang terjadi bahkan di ruas Jalan Tendean menuju arah Blok M begitu ya, karena keadaan jembatan yang sudah tidak lagi bisa berfungsi. Apakah ada juga imbauan di perkantoran sebelah dekat-dekat di jembatan ini ditutup atau seperti apa karena kekhawatiran adanya bahaya ini, Renata? Iya, sejauh ini memang belum ada ya yang kami dengar begitu imbauan mengenai apakah nantinya akan ada bangunan-bangunan sekitar yang kemudian tidak bisa diakses, karena sampai dengan saat ini memang ada beberapa petugas yang melakukan penjagaan untuk mengamankan agar para pengguna jalan, baik itu mobil maupun juga kendaraan roda 2, motor begitu ya, bisa melewati JPO ini dengan aman. Adisti dan juga saudara, kita tahu juga memang yang terdampak tidak hanya kendaraan pribadi begitu ya, namun juga memang dari kendaraan umum begitu, misalnya Transjakarta. Tadi juga pagi saya mengecek lewat media sosial, memang ada imbauan juga bahwa nantinya akan ada keterlambatan begitu dari segi Transjakarta yang kemudian rutenya akan melewati di sini. Kalau yang dari Transjakarta tadi yang kami lihat di media sosial pagi tadi begitu ya, memang ada beberapa rute yang kemudian terdampak, yakni rute 6U, 6W, dan 7Q. Untuk masyarakat yang kemudian ingin menggunakan Transjakarta atau kendaraan umum lainnya, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai bisa melewati jalan ini karena bisa dibilang juga ada kepadatan begitu ya, jadi bisa memilih jalur-jalur alternatif yang kemudian bisa mengantarkan ke tujuan dengan lebih lancar, Adisti. Oke, bagi Anda pengendara sepeda motor dan juga mobil, termasuk juga pengguna Transjakarta, diimbau untuk mencari jalur alternatif lain karena memang saat ini arus lalu lintas di pagi hari ini tengah peak hour dan mengalami macet panjang akibat truk yang menabrak JPO. Jalan Tendean ke arah Blok M macet. Diimbau bagi Anda yang ingin menggunakan arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean menuju ke arah Blok M untuk mencari jalur alternatif lain. Upaya penanganan sampai saat ini masih terus diupayakan. Tadi skenarionya berarti menunggu sampai peak hour selesai di jam 10 ya, di jam 10 pagi. Nah, skenarionya akan seperti apa? Apakah nanti upayanya ini pemindahan JPO-nya dulu atau seperti apa? Bisa dijelaskan kepada kami secara detailnya bagaimana, Renata? Iya, Disti, mungkin saya memberi disclaimer atau mungkin meralat begitu ya, untuk jamnya memang masih harus menunggu peak hour selesai begitu. Jadi peak hour-nya selesai, lalu kemudian harus menunggu juga kapan alat dari Bina Marga ini tiba. Karena memang tadi masih berkoordinasi, kami lihat begitu ya, aktif para petugas ini melakukan koordinasi untuk kemudian bagaimana melakukan evakuasi di titik ini. Bisa kami gambarkan dengan jelas, juru kamera Kompas TV Julian Fernando akan memperlihatkan bagaimana situasi sekarang. Jadi kalau yang bisa kami gambarkan nanti tahapannya untuk proses evakuasi, pertama-tama JPO-nya terlebih dahulu, Adisti dan juga saudara. JPO ini yang sudah cukup ringsek karena tertabrak alat berat yang dibawa oleh truk, ini akan diangkat terlebih dulu karena memang ini sudah terlihat rusak parah begitu ya, sudah tidak bisa digunakan lagi nampaknya.
tiang-tiangnya ini bahkan sudah tercabut begitu ya dari titiknya semula, maka dari itu akan dilakukan proses pengangkatan JPO dulu. Tadi juga sempat wartawan menanyakan pada saat kejadian apakah ada korban begitu atau mungkin ada pengguna JPO yang sedang melintas saat kejadian terjadi. Tadi juga disampaikan bahwa tidak ada korban begitu ya, namun memang yang terjadi kerusakan pada fasilitas umum yakni jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean. Maka dari itu akan dilakukan pengangkatan JPO terlebih dulu, lalu nantinya setelah itu bisa dilakukan pengangkutan untuk truknya. Tadi juga kami bertanya wartawan apakah truk ini masih bisa dikemudikan begitu ya, melihat memang sudah menjadi kecelakaan di sini begitu ya. Tapi tadi terakhir akan masih melihat terlebih dulu. Kalau misalnya truk ini masih bisa dikemudikan, maka tidak perlu menggunakan alat berat untuk kemudian mengangkat truk ini. Namun jika truk ini sudah tidak dapat digunakan, Adisti dan juga saudara, ataupun dikemudikan, maka nantinya Bina Marga juga akan berupaya untuk menggunakan alat berat, kemudian bisa mengevakuasi truk ini dari badan jalan. Adisti. Oke, jadi pemindahan jembatan penyeberangan orang yang ditabrak oleh sebuah truk trailer ini yang membawa eskavator masih menunggu alat berat menuju ke lokasi, sembari juga menunggu peak hour ini bisa selesai. Diperkirakan mungkin di atas jam 10 pagi ini. Dan skenario yang tadi Anda sebutkan adalah skemanya nanti jembatan penyeberangan orang ini dengan menggunakan alat berat akan dipindahkan terlebih dahulu, kemudian berjalan juga simultan dari juga eskavator juga akan dipindahkan. Nah, selama proses penanganan ini, itu artinya arus lalu lintas dari Tendean menuju ke Blok M ini akan ditutup secara total atau seperti apa dari kedua arahnya informasinya? Iya, kalau yang mengarah ke Blok M otomatis ini akan ditutup, Adisti dan juga saudara, mengingat memang membutuhkan space begitu ya, ruang yang cukup besar untuk kemudian bagaimana dari petugas ini bisa mengangkat JPO, lalu kemudian bisa mengangkut truk dari badan jalan. Kemungkinan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas yang mengarah ke Blok M sampai nantinya selesai seluruh proses evakuasi. Nah, untuk yang mengarah ke Pancoran, Adisti dan juga saudara, ini yang kemungkinan besar juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas tapi di satu lajur saja. Jadi yang kalau semula di jalan normal itu ada 2 lajur yang tersedia di Jalan Kapten Tendean mengarah ke Pancoran, saat evakuasi nanti tersisa 1 lajur saja yang dapat digunakan. Sisanya 1 lajur itu akan digunakan sebagai ruang untuk melakukan upaya pengangkatan JPO dari badan jalan. Adisti. Oke, jadi informasinya selama penanganan ini arus lalu lintas dari arah Tendean menuju Blok M ini akan ditutup sementara begitu ya. Nah, sudah ada dapat informasi berapa lama upaya penanganan ini akan dilakukan atau selesai dilakukan? 1 hingga 2 jam atau 3 jam? Sudah ada info soal ini? Ya, tentu ini masih harus menunggu jam sibuk selesai dulu, Adisti. Tadi kalau kami tanyakan perkiraan memang belum dapat dipastikan begitu ya secara presisi kapan kemudian proses pengangkutan dan kapan selesainya. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian masyarakat ini bisa berjaga-jaga begitu ya di tengah adanya imbas kecelakaan ini. Masyarakat diimbau untuk terus patuh kepada aba-aba, pada arahan dari petugas yang berjaga karena memang ini ada resikonya yang dimana ada JPO yang masih bisa dikatakan menggantung begitu ya, karena bahkan kakinya ataupun tiangnya ini sudah tercabut dari titiknya semula. Jadi yang perlu diantisipasi dari masyarakat yang memang ingin mengarah ke Blok M, yang mengarah ke kawasan Santai, ini yang perlu mencari rute alternatif lain untuk kemudian bisa mengarah ke tempat tujuan. Tadi juga kami sempat mewawancarai supir truk yang dimana memang ia mengaku baru pertama kali begitu ya melewati jalan ini. Tadi diceritakan bahwa perjalanannya itu dari Bogor membawa truk beserta juga alat berat, dan
rencananya ia akan mengarah ke Kejaksaan Agung. Namun ini yang masih perlu kita konfirmasi lagi karena tadi dari kepolisian masih melakukan upaya pendalaman dan tadi juga kami tanyakan apakah ada indikasi kelalaian daripada pengendara. Ini juga yang masih terus didalami oleh kepolisian untuk menentukan apakah nantinya ada upaya-upaya hukum atau langkah-langkah hukum yang akan dilakukan. Tetapi sejauh ini memang tadi kepolisian sudah mengamankan begitu ya supir truk yang kemudian membawa truk ini, Adisti. Oke, baik. Nanti kita akan update lagi perkembangannya dari sana terkait dengan upaya penanganan truk yang menabrak JPO Jalan Tendean ke arah Blok M macet bagi Anda pengendara sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 atau mobil serta pengguna jalur Transjakarta untuk bisa menghindari lalu lintas dari Jalan Tendean dan menuju Blok M. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Julian Fernando melaporkan. Saudara, polisi bilang penyebab truk tabrak JPO diduga sopir tidak memahami tinggi JPO dan berikut penjelasan dari polisi. Baik, kalau kronologis kejadian otomatis pada saat melintas truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi mungkin belum ada perkiraan. Kemudian apakah ada pengawalnya atau enggak? Maksudnya pengawal itu yang ngelihat. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu kan, oh ini nggak nyampe, ini baru itu ya. Kronologisnya itu intinya ketinggiannya mungkin supir tidak paham itu orang apakah baru lewat sekali atau ke sini. Ya. Ada indikasi mungkin Pak atau apa? Masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk driver. Terima kasih. Informasi Pak, ini sebetulnya dari mana mau kemana Pak? Kendaraan relatif. Yang jelas otomatis arah ke Blok M. Pasti ada proyek yang mau di sana ya. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan bilang akan ada rekayasa lalu lintas saat JPO yang ditabrak truk akan dibongkar. Ini dilakukan agar warga pengguna jalan tidak terjebak kemacetan. Atas kejadian ini kami berkoordinasi dari Lantas maupun dari DBM terkait penanganannya dan kami sudah memitigasi beberapa titik yang akan kita lakukan rekayasa nantinya yang tadi sudah disampaikan oleh Kasat Lantas. Ada 3 titik yaitu turunan Mampang, kemudian di lokasi kejadian termasuk juga Tel Santa. Nah untuk rekayasa ini akan kita lakukan nanti setibanya kendaraan berat yang akan melaksanakan kegiatan evakuasi jembatan tersebut. Seperti itu. Pak, ini setelah nanti selesai evakuasi ini, mobil itu masih bisa beraksi, Pak? Kita belum bisa memastikan apakah kendaraannya masih bisa jalan apa tidak. Kalau kita lihat keadaannya sih sepertinya masih bisa jalan. Yang penting kita mungkin akan putus dulu JPO-nya ya. Kita angkat dulu JPO-nya, baru nanti kendaraan kalau seandainya itu bisa meluncur, dengan luncur kita kawal ke mungkin ke kantor kepolisian ya. Ya, kantor kepolisian. Oh iya, diparkirkan kendaraan aman yang kalau memang tidak memungkinkan kita akan lakukan penderekan dengan derek besar dari perhubungan. Pak, mau penegasan nanti yang dialihkan ini yang ke arah Blok M aja Pak, ke arah sana juga? Ini kemungkinan arah dari arah timur ke barat itu akan menutupan. Cuman kalau yang dari Tel Santa arah ke timur kemungkinan akan satu lajur. Yang tadi sudah disampaikan oleh Sudin Bina Marga. Sebuah truk pembawa eskavator Selasa pagi ini masih tersangkut di jembatan penyeberangan orang di ruas Jalan Kapten Tendean, Jakarta. Akibatnya kemacetan panjang terjadi dan visual yang Anda saksikan ini adalah situasi di mana ruas Jalan Tendean, Jakarta lalu lintas ke arah Blok M terpantau macet. Saat ini truk tengah dalam penanganan polisi. Pengendara diimbau untuk menghindari ruas Jalan Tendean khususnya yang menuju arah Blok M karena ruas jalan yang menyempit hingga menyebabkan kemacetan panjang. Salah satu tiang penyangga JPO tampak nyaris roboh. Tabrakan yang disebabkan truk membuat bagian anak tangga JPO tidak bisa digunakan. Kami dari Bina Marga adalah pertama yang pasti akan membongkar JPO ini. Karena kita lihat pondasinya yang sebelah
Sini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Kelepasan itu juga tidak bisa setengah, harus seluruhnya. Karena kan apa? Karena kami tidak punya penunjang di tengah. Nah, untuk penanganannya kami sedang berkoordinasi tadi dengan dari Lantas maupun dari Disub. Bagaimana kapan kami bisa action, sementara kita juga nunggu jam peak hour. Saat ini lagi jam sibuk-sibuknya. Jadi sementara kami biarkan begini, nanti jam peak hour selesai, kami akan tutup satu arah yang ke arah Blok M, kita akan tutup habis. Yang ke sana kita tutup sebagian, tutup setengah. Karena kami tetap butuh tutup sebelah sana, karena kenapa? Karena di kondisi strukturnya tidak ada tiang di tengah. Jadi kami butuh tahan, baru kita lepas. Seperti itu penanganan kami rencananya. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Penanganannya kemungkinan kita, alat-alat kami sedang meluncur, mungkin kita bisa action jam 10. Yang pasti yang pertama adalah kita pangkas dulu tuh atapnya dari JPO. Karena kan jaraknya terlalu dekat, kita putus dulu, baru kita lepas gelagarnya. Ya mudah-mudahan sore menjelang siang udah selesai. Sementara kita buat pengamanan makanya, ini kita masih tahan, kita masih pengamanan. Nanti setelah kondisi peak hour selesai, nah kita akan masuk, baru kita lepas itu truknya, kita akan angkat semuanya. Saudara, truk tabrak jembatan penyeberangan orang dan saat ini situasi Jalan Tendean mengarah ke Blok M macet total. Saudara, bagi Anda pengendara sepeda motor dan juga mobil serta pengguna Transjakarta diimbau untuk bisa menghindari ruas jalan ini termasuk mencari jalur alternatif lain, Saudara. Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami.